Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cilacap, kepada Bapak Ibu guru serta karyawan yang kami hormati, serta teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa merasakan kenikmatan bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Termasuk kami di sini menyampaikan tentang beberapa hal yang bertema gaul tapi tak. Sering sekali kita mendapati orang yang berpikiran bahwa orang-orang yang rajin puasa, rajin sholat, rajin ngaji itu adalah orang-orang yang alim. Padahal mereka lupa bahwa hal tersebut merupakan sifat normalnya seorang muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita semua hidup di penghujung zaman, di mana masa sekarang banyak anak muda yang bangga akan pakaian dengan lakukan dunia. Seharusnya kita contoh Sayyidah Fatimah dalam cara berakhlak dalam berpakaian. Siapa sih yang mau jadi pengikut Sayyidah Fatimah? Sebelumnya di sini sudah tahu kan siapa itu Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah adalah anak dari Nabi Agung besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, beliau juga pemimpin wanita di surga kelak. Golongan yang akan menjadi pengikut Sayyidah Fatimah adalah golongan orang-orang yang pemalu. Dia akan bersama Sayyidah Fatimah di surga dan berjalan di belakang Sayyidah Fatimah sambil menundukkan pandangan ketika melewati titian sirat. Di akhirat nanti Sayyidah Fatimah akan berkata, "Aina banati?" Di mana anak perempuanku? Dan hanya pengikut Sayyidah Fatimah saja yang bisa menyeberangi titian sirat bersama beliau. Beliaulah wanita mulia ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang muslimah, apalagi di zaman sekarang, ya guys ya, pakai gamis kudunya panjang, dibilang kayak ibu-ibu, gak keren, gak gaul. Ukhti-ukhti sekalian yang dirahmati Allah, jika ada yang mengatakan seperti itu, hendaklah kita jangan merasa insecure, karena pada dasarnya kita tetap keren, tetap gaul. Tetap kuatkan iman kita untuk selalu istiqomah dalam menjaga aurat kita dengan sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha ketika beliau datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah langsung memalingkan wajahnya sambil berkata, "Wahai Asma, sebelumnya wanita jika sudah balik maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini." Beliau mengisyaratkan dengan menunjukkan muka dan telapak tangan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4104 dan Al-Baihaqi nomor 3218. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, memakai jilbab juga ada aturannya loh dalam Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihin dzalika adna ayyufrafna fala yuzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak mudah diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jilbab panjang tidak akan membuat kita seperti ibu-ibu. Apalagi zaman sekarang sudah ada tren-tren model-model jilbab yang panjang menutup dada, jadi bisa membuat kita lebih gaul, lebih keren. Jangan lupakan juga untuk tangan kita dan kaki kita.
Jika hendak berpergian, maka pakailah kaos kaki dan jika bisa pakai juga handsock, karena tangan kita, batas aurat tangan kita hanya sampai telapak tangan, dan kaki kita ya harus pakai kaos kaki. Pasti sudah pada tahu kan ya batas aurat kita. Jika belum istiqomah menggunakan kaos kaki dan handsock, ya bisa sedikit-sedikit belajar. Siapa tahu bisa istiqomah dalam mengaplikasikannya. Tetap semangat, jangan menyerah. Teman-teman yang dirahmati Allah, bukan hanya perempuan saja yang memiliki aurat, namun laki-laki juga memiliki batasan aurat loh. Batas aurat laki-laki yakni dari pusar sampai dengan lutut. Nah, di sini kan banyak nih ya sekarang pada pamer-pamer sispek lah, buka-buka gitu. Alangkah baiknya kita bisa mencontoh para nabi seperti Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihi salam. Beliau berbadan sispek namun tidak sombong dengan kekuatan tubuhnya. Semua tahu kan ya kisah Nabi Musa alaihi salam menampar malaikat maut sampai matanya lepas. Semua nabi itu kuat. Semua nabi punya kisah kelam masing-masing dalam memperjuangkan Islam. Buat para ahli, jika ada masalah, dekatkan diri kepada Allah. Karena masalah kalian kecil bagi Allah. Semua milik Allah. Semua yang kita punya hanyalah titipan dari Allah. Jadi jangan tinggi hati ya guys ya. Sekalian yang dirahmati Allah. Buat para ukti dan adik, pasti pada suka nongkrong kan ya? Suka dong pastinya. Mudah-mudahan sekarang kan pada suka nongkrong. Anak rumahan dibilang molek. Gitu kan ya pemikiran kalian? Kalian nongkrong ngapain aja sih? Gibah, ngobrol tanpa isi, meninggalkan sholat, atau yang lain. Nongkrong mungkin bisa membawa manfaat dan bisa juga membawa kerugian untuk kita. Manfaatnya mungkin bisa bersilaturahmi dengan teman-teman lama atau teman-teman jauh kita. Kerugiannya adalah kita banyak bicara yang tidak penting, terus banyak gibah, banyak juga yang pemuda-pemuda sekarang yang meninggalkan sholat karena tongkrongan sampai lupa waktu. Maka dari itu mulai sekarang jika ingin bertongkronglah yang membawa manfaat seperti bahas-bahas Islam atau mungkin bisa diskusi tugas, terus bersolawat bareng, dan tegurlah teman-teman yang mengajak tegur. Mungkin sekarang banyak pemuda-pemuda yang cewek cowok nongkrong tapi bersatu gitu ya. Buat yang cewek cowok yang tongkrongannya ibarat si tongkrongan, mungkin bisa jaga pandangan, jaga jarak karena bukan mahram kita, terus jaga ikhtilat juga. Ya intinya yang baik. Bergaul dalam ketaatan, insya Allah membawa keberkahan dalam pertemanan kita. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, cukup sekian hal-hal yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ada kata yang menyinggung teman-teman sekalian, kami mohon maaf. Karena kami hanya manusia biasa yang terkadang tidak sengaja mengatakan perkataan yang menyakiti hati kalian. Karena sejatinya manusia tidak jauh dari dosa dan kehilafan. Ada pesan dari kami, ingat, jangan jadi pemuda akhir zaman yang mementingkan dunia. Jadilah pemuda yang gaul tapi tidak berketaatan. Marilah kita tanamkan sikap syarah di diri kita. Syarah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwaffiq illa aqwamul thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.